Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Widiawati. Nomor NIM saya 2902070003. Di sini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, saya akan mempresentasikan tentang materi yang saya akan bahas, yaitu anggaran sektor publik. Menurut Mardiasmo, pada 2011, anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai oleh uang publik. Sedangkan pendapat lain mengatakan anggaran sektor publik merupakan alat yang dibutuhkan manajemen untuk melaksanakan visi dan misi suatu organisasi. Anggaran sektor publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik untuk diberi kritik ataupun masukan. Secara simpul, anggaran sektor publik ini merupakan rencana finansial yang dinyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang dipresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik. Terdapat beberapa fungsi dari anggaran sektor publik. Di antaranya, anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, anggaran sebagai alat kinerja, anggaran sebagai alat motivasi, dan anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja, yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Sedangkan untuk anggaran sebagai alat pengendalian, yaitu anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau overspending, terlalu rendah juga underspending, salah sasaran, misappropriation, atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, maka diperlukan juga prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi publik dalam penyusunannya. Di sini ada beberapa prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo. Yang pertama, otoritas oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapat otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Kemudian prinsip yang kedua adalah konferensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeted pada dasarnya adalah untuk menyalahi prinsip anggaran yang bersifat konferensif. Yang ketiga, prinsipnya yaitu tentang keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum atau general fund. Prinsip yang keempat yaitu mengenai jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan selektif. Prinsip yang kelima yaitu periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Prinsip yang ketujuh akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pada pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh itu jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan. Dan yang kedelapan yaitu transparan. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
terdapat pula beberapa karakteristik anggaran sektor publik. Di antaranya, anggaran diberlakukan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu 1 atau beberapa tahun. Karakter selanjutnya yaitu anggaran mengandung komitmen atau kesanggupan manajemen dalam mencapai tujuan yang diputuskan. Selanjutnya, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Dan karakter yang terakhir tentang sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Pada anggaran sektor publik mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama setelah adanya gerakan reformasi sektor publik di berbagai negara. Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Pendekatannya yaitu dengan pendekatan tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang. Apa saja ciri-ciri tentang pendekatan tradisional? Yaitu ciri yang pertama tentang cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalis. Ciri yang kedua tentang struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Ciri yang ketiga cenderung sentralistis. Ciri yang keempat bersifat spesifikasi. Ciri yang kelima tahunan, dan ciri yang keenam menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. Sedangkan pendekatan yang kedua yaitu tentang pendekatan New Public Management. New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Paradigma New Public Management telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam sektor publik. Apa saja? Di antaranya yaitu anggaran kinerja atau performance budgeting. Yang kedua tentang anggaran program atau program budgeting. Yang ketiga, anggaran berbasis nol, zero based budgeting. Dan yang keempat, planning, programming, dan budgeting system. Beberapa jenis anggaran yang dikemukakan oleh Mahmudi, di antaranya yaitu line item budgeting, yaitu adalah sistem anggaran ini menyajikan belanja berdasarkan input atau sumber daya yang digunakan, tetapi tidak mengukur efisiensi dan efektivitas program karena tidak dilakukan pengkaitan antara input dan output. Yang kedua tentang incremental budget. Incremental budget ini merupakan sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah anggaran dalam menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai dasar anggaran tahun depan. Dalam praktiknya, incremental budgeting ini seringkali diikuti dengan sistem line item budget. Yang ketiga tentang planning, programming, budgeting system. PBBS merupakan sistem penganggaran yang menyusun anggarannya berdasarkan program. Setiap unit kerja memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi yang dituangkan dalam Renstra unit kerja. Renstra unit kerja ini kemudian dijabarkan dalam rencana operasional yang berisi program kerja beserta target kerjanya. Yang keempat, zero based budget. Zero based budget ini merupakan sistem penganggaran yang berbasis nol atau mulai dari nol. ZBB ini juga menjadikan setiap anggaran merupakan anggaran yang baru sehingga dimulai dari nol. Yang kelima tentang performance budget. Performance budget ini merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran input dengan keluaran atau output dan hasil atau outcome pada yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Dan jenis
yang keenam yaitu tentang Medium Term Budgeting Framework. Medium Term Budgeting Framework ini adalah suatu kerangka strategis kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non-departemen. Kerangka ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada departemen untuk menetapkan alokasi dan penggunaan sumber dana pembangunan. Keberhasilan pada Medium Term Budgeting Framework ini tergantung pada mekanisme pengambilan keputusan anggaran secara agregat yang didasarkan pada skala prioritas. Kemudian, bagaimana tentang siklus anggaran sektor publik? Menurut Muhammad Yasmo pada 2011 menjelaskan siklus anggaran sektor publik melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama tentang tahap persiapan anggaran. Pada tahap persiapan anggaran harus dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia, yang didasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Terkait hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pada pendapatan secara lebih akurat. Tahap yang kedua tentang tahap ratifikasi. Dalam tahap ini, pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. Tahap selanjutnya tentang pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini yang paling penting adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Tahap selanjutnya, pelaporan dan evaluasi. Pada tahap pelaporan dan evaluasi dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemukan banyak masalah. Setelah mengenal siklus atau tahapan dan juga prinsip karakteristik dari anggaran sektor publik, anggaran sektor publik ini juga mempunyai tujuan proses dalam penyusunan anggaran sektor publik. Apa saja tujuan proses penyusunan anggaran sektor publik? Yaitu untuk membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar babak dalam sekeliling yang terkait pemerintah. Tujuannya selanjutnya untuk membantu membuat efisiensi dan keadilan dalam menyediakan benda atau barang dan pembuatan yang berguna untuk publik melewati proses pemprioritasan. Tujuan yang ketiga untuk memungkinkan untuk pemerintah sebagai memenuhi prioritas belanja. Tujuan yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk DPR atau MPR dan warga. Selain itu, banyak juga tujuan dari proses anggaran sektor publik. Silakan teman-teman tambahkan di bawahnya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon dikoreksi bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.